Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan mengisahkan Gajah Mada. Andai kata Rakuti jadi Maharaja baik, kudeta Gajah Mada bisa gagal. Pada tahun 1319 Masehi, Rakuti bersama para Dharma Putra lainnya, yaitu Ratanca, Rabanya, Rayuyu, Rapangsa, dan Rawedeng, berhasil menguasai kerajaan Majapahit dengan menggulingkan Prabu Srijaya Negara. Ya, dalam catatan sejarah Majapahit, kudeta berdarah Rakuti memang banyak menelan korban jiwa, baik itu dari pihak Rakuti maupun pihak Majapahit, dan merupakan pemberontakan yang paling berbahaya sepanjang Majapahit pernah berdiri karena berhasil menguasai kerajaan. Setelah kudetanya berhasil, Rakuti akhirnya menempatkan dirinya menjadi Maharaja Majapahit dengan gelar Sri Maharaja Agung Batara Prabu Kuti Wisnumurti. Namun sayangnya, setelah bertahta jadi Maharaja Majapahit, ternyata Prabu Rakuti gagal jadi raja yang baik. Seiring sejalan waktu, kepemimpinannya ternyata mengalami antiklimaks. Prabu Rakuti justru semakin merusak tatanan Majapahit dan membuat rakyat Majapahit menderita. Ini karena tindak tanduknya jadi Maharaja Majapahit justru sangat inkonsisten, sehingga membawanya jadi otoriter, bengis, keji, dan kejam. Seiring itu juga, kondisi tersebut semakin menimbulkan api dalam sekam dalam kemaharajaannya, dan hal ini akhirnya berdampak pada hilangnya simpati dan kepercayaan rakyat maupun dari para pejabat Majapahit. Sehingga mereka, para pejabat Majapahit yang sebelumnya saat kudeta berdarah memihak kepada Prabu Kuti, semakin jadi mulai antipati dan tidak menyukai kepemimpinan Prabu Rakuti. Padahal para pejabat Majapahit ini memang separuh lebih kekuatan pasukan Majapahit, sehingga tidak heran karenanya pada saat kudeta Prabu Rakuti berhasil menggulingkan Prabu Jayanegara karena separuh lebih kekuatan pasukan Majapahit tersebut justru berada di pihaknya. Parahnya, Prabu Rakuti tidak cermat melihat situasi mulai hilangnya simpati rakyat dan kepercayaan para pejabat Majapahit tersebut. Justru yang terjadi adalah kelakuannya semakin menggila, kepemimpinannya semakin lalim, bahkan para pejabat Majapahit justru sering diperlakukan tidak adil dan semena-mena. Padahal kalau dilihat secara logika, dengan keberhasilan kudetanya tersebut, sebenarnya Prabu Rakuti ini bisa dibilang orang yang cerdas dan pandai. Buktinya, Prabu Rakuti cermat melihat bobroknya situasi internal pemerintahan Majapahit dan lemahnya kepemimpinan Prabu Jayanegara. Meskipun cara yang ditempuhnya termasuk sangat licik, yaitu memainkan strategi hasutan untuk dapat mempengaruhi pejabat-pejabat kerajaan Majapahit agar mau berpihak kepadanya. Tapi itulah ternyata bukti kecerdasannya, karena ternyata juga caranya tersebut justru berhasil, hingga akhirnya mencapai kesepakatan bersama untuk bersekongkol menggulingkan kekuasaan Prabu Jayanegara dari tahta kerajaan Majapahit. Pada akhirnya, dengan kepemimpinan Prabu Rakuti yang semakin otoriter dan lalim, maka situasi jadi berbalik 180 derajat. Karena seiring itu juga, Gajah Mada, sang pimpinan pasukan Bayangkara, berhasil menyusun kembali sisa-sisa kekuatan Majapahit dalam rangka merebut kembali Majapahit dari kekuasaan Prabu Rakuti.
Gerakan Gajah Mada juga sangat senyap dan didukung oleh rakyat Majapahit, dan bahkan Gajah Mada justru berhasil menyadarkan kembali para pejabat Majapahit yang sebelumnya berpihak kepada Prabu Rakuti untuk berpihak kepadanya. Alhasil, meski dengan segala daya dan upaya, Prabu Rakuti bersama sisa-sisa pasukannya yang masih setia bersamanya mencoba bertahan dari gempuran Gajah Mada dan pasukannya. Tapi akhirnya Gajah Mada bersama pasukannya berhasil menumpasnya hingga akhirnya Prabu Rakuti tewas bersama sisa-sisa pasukannya tersebut. Ya, pada akhirnya Gajah Mada dan pasukannya berhasil merebut kembali kerajaan Majapahit dari kekuasaan Prabu Rakuti dan mengembalikan kehormatan tahta kerajaan Majapahit kepada Prabu Jayanegara. Cukup tragis sebenarnya apa yang menimpa Rakuti ini, tapi begitulah konsekuensinya karena dirinya jadi raja justru inkonsisten, bertindak otoriter, kejam dan bengis dan lalim, dan mungkin itu juga jadi sebuah karma baginya. Andai kata saja Prabu Rakuti menjadi raja yang baik, konsisten memerintah secara arif dan bijaksana, pandai mengambil hati dan selalu berpihak pada rakyat Majapahit, bukan tidak mungkin kekuasaannya justru langgeng. Dan bahkan sebenarnya tidak akan mudah bagi Gajah Mada bisa mengudetanya dari tahta kerajaan Majapahit, karena mungkin saja kalau Prabu Rakuti jadi maharaja yang baik, selalu tetap solid dan bijak dalam menjalankan roda pemerintahan, akan sangat sulit sebenarnya bagi Gajah Mada menumbangkannya, bahkan bisa jadi kudeta Gajah Mada akan berujung gagal. Tapi begitulah akhirnya konsekuensi yang harus diterima oleh Prabu Rakuti. Namun setidaknya Rakuti berhasil mencatatkan sejarah bahwa dirinya lah satu-satunya pemberontak yang berhasil dengan gemilang menguasai kerajaan Majapahit, bahkan sempat menjadi maharaja Majapahit. Ya, bila tidak diaktualisasikan dengan kepemimpinan di masa kekinian, inilah sejatinya bagaimana dampak dan akibatnya bila seorang pemimpin itu berlaku inkonsisten. Pemimpin inkonsisten itu adalah pemimpin yang tidak mampu memegang kata-katanya, tidak berpendirian ataupun pelin-pelan, berperilaku lain di mulut, tapi lain pula pada tindakan. Jadi, kalau kembali lagi dikaitkan dengan kepemimpinan Prabu Rakuti, maka begitulah kira-kira kepemimpinan dirinya. Prabu Rakuti adalah salah satu contoh pemimpin yang tidak patut diteladani karena dirinya jadi maharaja justru sering berlaku inkonsisten. Sehingga pada akhirnya Prabu Rakuti jadi kehilangan arah dan membawanya kepada pola kepemimpinan yang otoriter, bengis, kejam, keji, dan lalim, dan pada akhirnya dirinya menerima akibatnya, berhasil ditumpas oleh Gajah Mada dan sirna dari muka bumi ini.